Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah membimbing tadi supaya kita juga bisa menikmati kehadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari surat Petrus yang kedua yang dimulai dari ayat ketiga hingga seterusnya, yang akan saya bacakan dari terjemahan. Saya Alkitabnya itu terjemahan PB yang kedua. Jadi seandainya nanti kalau ditayangkan kok agak beda sedikit, maaf. Memang ada sedikit perbedaan tapi intinya sama. Saya bacakan 1 Petrus yang 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua berbunyi demikian. Ayat yang ketiga dan seterusnya. Panggilan dan pilihan Allah, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5, Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara seiman. Dan kepada kasih terhadap saudara-saudara seiman, kasih terhadap semua orang. Sampai sini dulu. Firman Tuhan ini sangat jelas, ditulis oleh Petrus. Tanpa harus menjelaskan lebih lagi, itu sudah jelas bahwa ada beberapa hal kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu bahwa kita orang yang sudah diberkati. Ayat 2 mengatakan demikian, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Satu ayat ini udah beberapa poin yang penting. Dikatakan ada hal yang luar biasa, 2 hal. Yaitu apa? Anugerah dan damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahteranya bukan terbatas tapi berlimpah, melimpah. Atas siapa? Atas saudara dan saya. Tapi bukan melalui apa yang dipikirkan manusia. Kebanyakan merasa bahwa kita punya damai yang melimpah. Kalau kita ada di tempat yang damai. Kalau keluarga kita nggak ribut terus, nggak cekcok, itu damai. Tapi karena anakku ribut terus, suamiku juga pergi terus, istriku juga cerewet terus. Gak ada damai karena semua saling cekcok, gak cocok ya itu. Kalau mau tunggu damai, itu mereka merasakan orang-orang seperti itu. Damai adalah kalau aku sepi, gak ada keributan. Tapi bukankah kehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya ketidakcocokan, perbedaan pendapat. Saya berbicara mengenai keluarga ya. Dan dikatakan melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ternyata anugerah dan damai sejahtera itu melimpah, hanya kuncinya ini ada melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kemurahan Tuhan atau anugerah, kita seneng toh kata favor, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan berbicara mengenai kebaikan Tuhan yang kita sering anggap kebaikan Tuhan itu baik kalau situasi baik. Benar, puji Tuhan.
Lagu yang kita nyanyikan tadi yang pertama sangat terkenal. Itu aku mencintai Engkau Tuhan. Tuhan baik, Tuhan setia selalu. Ya. Dan kita mudah untuk mengatakan puji Tuhan ini semua karena kasih anugerahnya. Kenapa? Karena saya naik pangkat. Kenapa? Karena aku diberkati. Kenapa? Karena baru dapat cucu. Puji Tuhan dapat hadiah cucu. Kenapa? Karena dapat hadiah mobil baru. Berkat-berkat. Benar, itu adalah berkat anugerah. Dan saya tadi katakan damai, contohnya itu ada orang memikirkan damai kalau kita ada di tempat yang indah, pantai dengan bunyi ombak yang berdesir dan tanpa kecekcokan, dengan lagu yang enak. Ya puji Tuhan sambil menyembah Tuhan, tapi tidak ada keributan, tidak ada peperangan, itu damai. Dan anugerah itu kalau yang baik dari Tuhan kita terima, itu anugerah. Tapi kita lihat hari ini, khotbah saya yang berjudul damai di hati, engkau diberkati, benar. Tapi kita mau lihat damai yang bagaimana dan berkat yang bagaimana melalui surat Petrus yang kedua ini. Tadi dikatakan bahwa ayat 3 kuasa ilahinya itu sudah diberikan. Intinya gini, apa yang ada, kekuatan, kuasa, segala yang dahsyat itu ada dan sudah diserahkan kepada kita. Masalahnya kita yang enggak tahu, kita yang enggak kenal, maka enggak sayang. Dalam sebuah renungan beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan quote yang cukup bagus yang saya sampai copy. Karena kata-katanya berbunyi demikian. Pelajari firman Tuhan supaya kita tahu tentang Dia. Tetapi taatilah firman Tuhan supaya kita mengenal Dia. Tahu belum tentu mengenal. Tahu itu penting karena kita perlu ada tahu, pengetahuan itu sangat penting. Kita baru tahu kalau kita belajar dari firman Tuhan bahwa di saat kondisi tidak baik, Tuhan tetap baik. Karena Dia memang Allah yang baik. Dia berdaulat, Dia menjaga, Dia melindungi. Mungkin kita bisa mengalami sebuah insiden kecelakaan, tapi itu bukan rancangan Tuhan. Kadang-kadang bisa kesalahan kita sendiri, ya. Kita sering nyalakan iblis, bisa dari iblis, tapi Tuhan tetap baik. Oleh sebab itu kita taunya dari mana? Kalau kita belajar firman Tuhan. Kita belajar bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mau dari Musa, mau Daud, mau Gideon yang minggu lalu diceritakan yang namanya penakut. Semuanya. Kalau Tuhan perlengkapi, Tuhan suruh, Tuhan kasih misi. Tuhan perlengkapi dengan yang baik untuk supaya orang tersebut bisa lulus dengan baik. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa memang Tuhan telah memberikan ayat 3 itu kuasa ilahinya. Udah diberikan kepada kita supaya kita itu dapat apa? Dapat melakukan apa yang benar, ada kata saleh di sini. Melakukan sesuatu yang benar, ya berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan. Sekali lagi, karena kita kenal Dia, pertama tahu dulu, habis tahu mengenal Dia, kita ini mempunyai sesuatu yang berharga. Bisa tahu berguna loh, ini berguna dilakukan. Ini bagus supaya kamu bisa hidup. Ini kata-katanya saleh, jarang ya kita pakai kata saleh. Kita sering dengar kata soleh, mirip. Saleh di sini artinya Christ-like, seperti Tuhan. Apanya yang seperti Tuhan? Karakternya, penguasaan dirinya, sifatnya, attitude-nya, sikapnya. Dan itu sudah diberikan kepada kita karena apa? Tuhan yang milih, Tuhan yang panggil, Tuhan memberikannya melalui Yesus Kristus. Tapi melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi memang benar melalui Yesus Kristus, tapi kalau kita nggak kenal, kita nggak ngerti itu ada sesuatu yang berharga yang sudah diserahkan kepada kita. Ayat 4, ini yang kita senang dengar karena ada kata-kata janji yang sangat berharga dan sangat besar. Siapa yang nggak mau?
Manusia berjanji, ada lagu dia yang mengingkari. Tuhan tidak pernah dikatakan dengan jalan itu, dengan jalan apa? Dengan jalan ayat sebelumnya melalui Yesus Kristus, dia telah menganugerahkan kita janji yang berharga dengan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari kebinasaan yang ada di dalam dunia akibat hawa nafsu. Apa yang berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya menyimpan sesuatu yang berharga dengan sungguh-sungguh. Bagi saya segala macam bentuk surat-surat penting. Surat akte kelahiran anak, surat baptis, surat akte pernikahan. Ya, semua penting. Surat sertifikat rumah itu penting. Dan saya simpan di tempat yang tempatnya sih di koper. Tapi itu tempat surat-surat berharga. Karena apa? Kehilangan surat-surat itu bahaya sekali. Kehilangan surat akte itu merepotkan dan bukan merepotkan, itu sesuatu yang berharga. Dan saya simpennya di suatu tempat, ada orang yang pakai besi ya supaya tidak terbakar, supaya aman. Kalau saya nggak punya itu, tapi saya taruh di sebuah koper kecil dan saya beritahukan anak-anak saya, ini surat berharga, kalau mau cari akte kelahiran carinya di sini ya. Waktu anak-anak masih kecil, kalau butuh surat penting mereka tahu. Dan saya taruh di tempat yang nanti kalau ada apa-apa pun saya tahu, saya gampang mudah mengambilnya. Jadi saya tahu, karena apa? Itu berharga. Apalagi yang berharga? Saya punya emas, perak, berlian kayaknya nggak punya, cincin. Berharga, pernah punya waktu menikah dengan Pastor Sam. Kita memberi hormat kepada orang tua, dikasih hadiah emas biasanya. Memberi teh dan hormat kepada tante, om, saudara, dikasih. Dan itu semuanya dikumpulin, ini awalnya ya, ini terjadi tanggal 1 April ya 1994. Berarti 30 tahun lalu ya itu ya. Menikah, habis menikah dapat hadiah, kita simpen karena berharga. Di tempat yang tersembunyi, Pastor Sam punya satu meja. Meja itu ditutup dengan taplak yang khusus dibuat, jadi enggak kelihatan. Dan mejanya ada laci di situlah. Tapi supaya lebih aman lagi, lacinya kita balik terus pepet tembok. Tapi apa yang terjadi? Satu hari, beberapa hari setelah pernikahan, memang pas kebetulan pembantu kami pulang ke kampung, tetapi saya punya seorang yang namanya membantu saya untuk mengurus kebun ya dari rumah orang tua saya, dia sekali-sekali datang, punya kunci sendiri, dia akan potong rumput gitu. Dia kaget sekali karena pintu sudah terbuka. Jadi dia kaget dan dia lihat barangnya utuh sih, ada TV waktu zaman dulu kan ada TV, utuh. Tapi dia waktu ke kamar lihat berantakan baju semua itu ada di tempat tidur di lantai. Dia takut lalu dia menghubungi Pastor Sam, saya juga kerja waktu itu. Jadi akhirnya kenyataannya adalah kita itu kecurian. Perampokan atau kita kecurian. Nah, yang hilang itu hanya barang yang berharga tadi. TV berharga, nggak hilang. Tapi itu hilang, itu tersembunyi hilang. Mungkin sebelum dia cari mendapatkan tuh dia bongkar semua baju-baju ya, dibuka gitu ya. Tapi kok nggak ketemu, akhirnya kok ya ketemu, pokoknya hilang. Padahal waktu itu Pastor Sam bermimpi, bercita-cita. Ya waktu itu baru menikah. Boleh bilang belum memulai ya pelayanan. Jadi bercita-cita nanti aku akan masak dan buka restoran. Itu kerinduannya, kesukaannya masak gitu ya. Jadi nanti gitu. Dan selain emas itu yang diberikan waktu menikah, suami saya Pastor Sam sangat sedih.
Karena ada 2 cincin milik papanya yang diberikan kepada dia. Katanya cincinnya itu besar, batunya itu khusus, batu berharga, hilang. Firman Tuhan apa? Katakan, oh jangan nyimpen harta itu di dunia ya. Yang ternyata bisa habis juga kalau nggak dimakan manusia, dimakan rayap dan ngengat katanya. Tapi ini benar-benar mengagetkan. Kita sedih, tapi apa boleh buat? Harta yang berharga waktu itu hilang sudah. Ya, kita tetap menempuh, kita tetap beriman, kita tetap move on, nggak sampai terlena-lena dalam kesedihan. Harus diakui kita sedih. Dan kita berdoa, Tuhan kembalikan 7 kali lipat. Ada ayatnya katanya, belajar firman. Ada ayatnya, kita klaim Tuhan 7 kali lipat. Tuhan kembalikan pasti. Ya habis itu sudah berlalulah hidup dan itu 30 tahun lalu. Tapi kalau pikir-pikir Tuhan mengembalikan lebih dari 7 kali lipat. Gak ada, benar-benar Tuhan setia. Tapi kita perlu kenal itu, kita perlu tahu. Kita tuh dikasih janji yang berharga. Janji yang berharga itu yang penting, yang membuat saya dan suami bisa move on. Yang bisa maksudnya mengampuni orang yang telah mencuri tadi, meskipun gemes juga. Ya kalau Pastor Sema sabar, dia bilang ya mungkin orang itu membutuhkan. Kalau saya nggak sempet ngomong gitu, mau butuh atau enggak jangan mencuri gitu. Tapi kita belajar bahwa ada janji yang besar dan itu yang membuat kita move on. Nah tapi ayat kelima itu adalah anjuran bagi kita yang sudah punya kasih anugerah Tuhan. Yang sudah terima janji yang berharga. Itu apakah kita bisa menikmati janji tersebut atau enggak? Kuncinya itu ada di ayat 5, 6, 7 seterusnya. Kalau ayat ini dibaca ya, dibaca di dalam sebuah terjemahan Bapak Ibu, saya enggak tahu. Kalau yang punya handphone atau komputer, itu kadang-kadang ambil apps Alkitab. Jadi ini jangan cuma dibuat untuk sosmed. Tapi ini bisa dipakai untuk belajar firman Tuhan. Kalau download Alkitab, itu satu apps itu bisa memberikan perbandingan dengan beberapa terjemahan. Saya mau bacakan ayat yang dari terjemahan sederhana Indonesia. Untuk ayat yang ke-5, 6 dan seterusnya ya. Karena ini bagus sekali di dalam ini lebih simple. Dikatakan ayat 5. Oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, janganlah kalian sekedar percaya. Tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan keyakinan yang kalian percayai. Caranya, pertama, hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Dia kasih pertama, gitu ya. Kedua, miliki pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Ayat 6 sekarang kita baca, bandingkan dengan TB kalau ayat 6 ya. Ayat 6 di sini saya bacakan, saya punya ayat 6. Ketiga, belajarlah menguasai diri. Keempat, bertahanlah dalam kesusahan. Kelima, berusahalah untuk hidup semakin sesuai kemauan Allah. Keenam, ayat 7 sekarang, ayat 7. Ini di sini soal ditulis, ayat 7 dia tulis. Keenam, belajarlah mengasihi saudara-saudari seiman. Dan ketujuh, nyatakanlah kasih kepada semua orang ya dengan perbuatan. Ini terjemahan dari TSI. Ini penting melakukannya, ini sangat praktikal. Karena kita mengerti dikatakan nggak cuman percaya, tetapi melakukan. Melakukannya tadi ditulis ya, pertama sampai ke-7. Ayat 8. Kalau kamu, ini ayat 8 di sini ya, TSI bandingkan. Kalau kamu melakukan semuanya itu dan semakin bertumbuh di dalamnya, maka kamu akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Artinya
kamu bukanlah pengikut Kristus yang tidak berguna atau yang tidak memuliakan Dia dalam kehidupan. Semua bisa mengaku, aku pengikut Kristus. Semua bisa datang ke gedung untuk beribadah. KTP bisa berbunyi sebagai ini aku umat Kristen. Tetapi firman Tuhan di TSI ini mengatakan kalau enggak kamu menjadi pengikut Kristus. Tapi gak berguna, agak keras ya. Tapi ayat TB pun sudah bagus. Jangan sampai enggak melakukannya, tapi kalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, semuanya itu yang mana tadi? Semuanya itu yang tadi di atas itu loh. Yang dikatakan kamu harus sungguh berusaha menambah kepada imanmu itu apa? Pengetahuan, kebajikan, ya, penguasaan diri, ketekunan. Dan kalau sudah ketekunan tetap punya sifat gak sombong, tapi kesalehan seperti Kristus. Jadi gak sombong, nih aku bisa, kamu gak bisa. Tetapi punya kebaikan, sungguh-sungguh tekun, berusaha keras melakukan, tapi juga sikap rendah hati dan mengasihi. Mengasihi saudara-saudari seiman, baru mengasihi semua orang. Mengasihi keluarga, prioritas keluarga, lalu menjadi berkat bagi orang lain. Itu kalau dilakukan berlimpah-limpah, baru kamu berhasil. Berhasil, iya. Giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Berarti pengenalan akan Tuhan itu kunci segalanya. Dan yang berlimpah di sini itu bukan berkat, tapi yang di sini ini semuanya berlimpah. Kalau kita tahu, kita bisa menambahkan kepada iman itu yang tadi saya sebutkan, ketekunan, penguasaan diri, kebaikan. Segala yang perlu sebagai anak-anak Tuhan supaya kita berdampak. Supaya kita enggak seperti ayat yang dikatakan kamu pengikut Kristus tapi enggak berguna, enggak memuliakan Dia. Di dalam pekerjaan kita perlu tekun. Kalau jam kantor, memang kita semua diperlengkapi dengan HP. Dan bos tidak melihat. Tidak bisa membedakan bosnya ini kamu baca WA untuk perintah selanjutnya. Atau kamu nonton YouTube. Gak bisa tahu. Yang tahu adalah dirimu sendiri dan Tuhan. Ya kan? Itu. Dan iblis kadang ya tahu. Oh ini nonton yang gak benar sekalian, aku gangguin. Nah gitu. Dikatakan kita di tempat, di rumah tangga. Banyak hal yang kita bisa berbuat baik kepada keluarga. Kalau punya anak-anak yang nurut, puji Tuhan. Kalau anak-anak rapotnya bagus, puji Tuhan dan gampang puji Tuhannya. Tapi kalau sudah rapotnya enggak bagus, enggak mau belajar, terus melawan, itu kalau kita manusia itu jengkel, pasti jengkel. Jadi karena dalam kejengkelan itu kita tetap berbuat baik. Dan berbuat baik itu tidak berarti kita setuju semua dengan anak-anak apa yang kita lihat enggak baik sikapnya. Tetapi untuk kelas parenting, puji Tuhan banyak guru-guru sekolah minggu Kingdom Kids yang ikut kelas parenting. Dikatakan waktu untuk anak kita satu kali mau bicara tentang nasihat, ingat harus menyiapkan lebih waktu untuk menyiapkan hati mereka supaya siap. Kalau mau mempersiapkan hati anak, enggak cuman kita yang hadir, tetapi harus ada kebaikan kita. Masakin dulu, siapin minuman yang dia suka, mempersiapkan atmosfer yang enak. Jangan pagi-pagi udah ribut dulu, terus malamnya buka sidang. Tambah, nggak jadi. Paginya ngomel dulu, malamnya rapat keluarga sidang. Anak itu tidak bisa dirubah dengan hanya omelan. Tapi saya tahu ada ayatnya, tapi didiklah anak muda pada zamannya supaya kalau besar dia tidak lari. Benar didik, tapi ya itu saya kasih kisi-kisinya. Berbuatlah baik kepada keluargamu. Berbuat baik membutuhkan pengorbanan. Udah capek ini kerja pagi, siang, sore, malam lagi. Tapi
benar-benar berkorban. Demikian juga suami. Udah capek, tapi lihat istrinya capek. Ya, kasihanilah. Wanita memang lebih lemah ya. Bantu dong. Kalau enggak nyapu-nyapu, angkat sampah. Tapi yang paling membantu adalah kasih uang belanja lebih banyak. Kasih angpau. Itu sangat membantu saya sebagai istri. Puji Tuhan. Halo itu membantu saya bisa menjalankan rumah tangga dengan lebih baik karena seringkali anggaran rumah tangga lebih besar daripada jatahnya. Amin. Nah, saya katakan tadi kita semua itu sudah diberi, tapi semua harus lewat pengenalan. Ayat 9. Ayat 8 tadi. Sudah ya, sebab semuanya ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil. Saya mau Bapak Ibu semua tahu bahwa bulan-bulan ini kita ini merayakan Natal. Saya enggak tahu, tapi saya tahu juga kalau di antara keluarga-keluarga Desember itu antara senang dan ada yang tidak senang. Senang, punya rencana, punya biaya, mau bepergian, liburan, senang. Kita mempersiapkan dengan senang hati karena kita udah mempersiapkan. Ya senang kalau mau liburan, ya kan. Tapi saya tahu nggak semua keluarga begitu. Saya tahu ada keluarga yang tidak bisa pergi karena biaya tidak ada. Yaitu anggarannya pas-pasan. Tapi saya mau katakan, saya mau bagikan kesaksian ini sungguh-sungguh terjadi. Di Natal waktu anak-anak kami masih kecil. Kami juga punya anggaran rumah tangga itu pas-pasan gitu ya, pas-pasan. Jadi satu kali kami keluarga ini karena ada yang tinggal di Jakarta dan saya di Surabaya, cuma berdua saudara. Jadi kami itu punya satu kebiasaan dengan orang tua saya. Kalau Natal harus kumpul begitu. Nah karena anak-anak saya ini satu, habis itu jadi dua, habis itu jadi tiga. Ya, waktu itu tiga masih kecil-kecil. Keluarga saya itu berkorban. Oke, Natalan karena sana waktu saya punya anak 1, 2 sana belum ada. Oke, mereka yang datang bayangin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Terus-terusan Natalan berkorban di Surabaya gitu ya. Lalu datanglah saatnya ini kali karena adik saya juga sudah punya anak gitu, masih kecil juga, giliran ini kali mau ke Jakarta. Oke, nah ini yang menjadi tantangan karena yang bicara itu adalah orang tua saya berbicara kepada suami saya. Tahun ini kita harus Natalannya di Jakarta ya. Gitu, karena udah bertahun-tahun keluarga udah di sini udah giliran. Dan Pastor Sam selalu ya gitu. Tapi sampai rumah bagaimana mungkin kita ke Jakarta. Waktu itu suasana dan anggaran rumah tangga benar-benar pas. Benar pas-pasan. Jadi kita tahu dari hitungan uang gak mungkin. Jadi saya katakan kepada orang tua saya, bukan suami saya yang ngomong, saya yang ketemu orang tua saya ngomong, sorry papa, mama sorry. Tahun ini belum bisa, soalnya dananya itu enggak ada, berarti ya, enggak ada. Oh orang tua saya langsung bilang begini, oh enggak ada dana, oke, enggak apa-apa. Gimana kalau anak-anakmu 3 waktu itu. Saya maksudnya oma dan opa ikut saya pergi ke Jakarta paling enggak anak-anakmu kumpul gitu. Tapi karena saya waktu itu enggak ngomong enggak ada duit maaf. Saya ngomongnya halus. Harus pelayanan. Ini jemaat baru. Maaf saya perbaiki. Kalau ngomong gak ada duit nanti dibilangin lagi dulu itu orang tua saya anti. Kenapa kawin pendeta gak punya uang gitu ya. Pernah dikata-katai begitu. Jadi ya saya katakan kita ini ada Natal, ada perayaan. Gak bisa, belum cukup punya orang kita harus. Oke, orang tua saya gak apa-apa dan benar. Akhirnya pastor saya mengizinkan. Dan mengizinkan anak 3 itu pergi ya gak apa-apa. Ya enggak apa-apa lah, sehingga kita itu juga bisa ada me time. Tapi jujur, di dalam lubuk hati yang terdalam saya enggak tahu tentang suami saya enggak tahu soal pria gimana, tapi perasaan saya hancur hati. Sampai hari ini saya enggak bisa lupa.
Saya nangis karena apa? Ya ilah, untuk Natal tuh ya kita nggak bisa afford, nggak bisa pergi ke sana gitu ya. Nggak bisa karena suami saya bukan soal duitnya juga. Bisa naik tren, bisa naik bis. Nggak bisa, ini gereja baru mulai. Nggak bisa. Oh oke. Dan waktu itu memang biaya menjadi masalah yang paling besar. Sehingga saya nurut aja. Ya nurut aja. Tapi di salah satu kebaktian ada sebuah jemaat yang tanya kepada saya, loh anak-anaknya mana? Kalau anaknya 3 sekali nggak ada anak 3 kelihatan kosong memang. Jadi tanya mana anak-anaknya? Oh ikut oma opa perayaan Natal di Jakarta. Lalu dia katakan, loh kenapa kamu kok nggak ikut? Ya gitu, kenapa nggak ikut? Oh ya pasti nggak ngomong nggak ada duit ya. Oh enggak, ya pelayanan nggak bisa ini full schedule. Lalu orang tersebut memberikan amplop. Ya itu sudah senang amplop. Tapi kata-katanya itu mengatakan demikian. Seharusnya ini Natal ya, kumpul ya sama anak-anaknya ya. Yang mudah-mudahan bisa nyusul. Nih amplop. Waduh, saya nangis ini kali. Yang tadi nangis karena, aduh kenapa sih menggerutu. Ya nggak marah sama Tuhan tapi nangis hancur hati nggak apa-apa juga. Tapi ini kali nangis terharu. Ternyata ada orang peduli ya. Ternyata orang itu digerakin Tuhan. Tuhan peduli Bapak Ibu sekalian. Rasa kangen saya terhadap anak itu ya. Wah tercapai. Udah dapat ini. Saya bilang sama Pastor Sam. Puji Tuhan. Ini memang Tuhan menjawab doa saya. Mungkin Pastor Sam tidak doa, tapi saya doa supaya Tuhan berkati, supaya saya bisa ketemu anak dan kumpul di hari Natal karena Natal ini kalau enggak ada anak-anak itu enggak lengkap. Nah, apa yang Pastor Sam katakan? Gak usah ngapain, udah gak usah. Udah kalau itu tetap gak usah, udah biarin gak usah. Nanti kita pergi belanja. Ya, saya nurut aja waktu itu. Oh oke, ya enggak jadi lagi. Hancur hati lagi ya toh ditolak tadi. Ya sekarang dapat uangnya juga bisa ditolak. Hancur hati. Tapi saya nurut aja ya udah menghibur diri. Oke, Pastor Sam bilang kita akan belanja. Nah ini dia. Belanja itu kata kunci buat wanita. Saya enggak tahu kenapa. Saya masih ingat lagi tokonya Matahari. Toko Matahari. Dan di situ Pastor Sam bilang kamu beli apa yang kamu mau. Itu kata-kata yang menyenangkan hati istri. Benar gak istri ya? Kamu beli apa yang kamu mau gitu ya. Kan biasanya beli jangan banyak-banyak gitu. Ini kamu beli apa yang kamu mau. Lihat senang gitu. Waduh. Bapak Ibu sekalian. Saya gak tahu. Memang hati saya pertama loh udah ada uangnya gak jadi ya gelo ya. Tapi bukan berarti barang di Matahari itu menggantikan anak saya, enggak. Tapi ada damai di hati yang memberkati saya. Karena waktu saya nurut ke suami, ya wes. Karena dia bilang kalau kamu mau pergi sendiri, aku enggak mau. Dan saya memilih suami saya. Lah ya saya milih, enggak bisa. Kalau suami enggak ada juga enggak bisa. Tapi enggak ada anak-anak juga enggak lengkap, coba bayangin begitu. Tapi akhirnya Bapak Ibu sekalian, waktu kami ini meluangkan waktu hanya berdua, suami, istri. Saya baru pertama kali itu merasakan enak ya enggak ngurusi anak, maaf ya kalau ada anak. Bener-bener, wih enak ya 3 anak gitu ya. Wih enteng gitu ya. Lah iya katanya Pastor Sam, ngapain repot-repot. Di sana senang, di sini senang. Ya betul, begitu juga katanya dia. Bener juga ya. Luar biasa itu. Oke, saya menikmati. Tapi dimulai dari ada damai di hati. Kalau pertama dengar berita enggak ada uang, enggak ada itu harus pelayanan. Saya enggak ada damai. Tapi waktu Tuhan berkati ada damai. Uang. Tapi waktu suami bilang enggak usah pergi, enggak ada damai lagi. Jadi damai itu yang menjadi sumber berkat. Dan hari ini kita bisa memilih untuk damai. Karena sang raja damai itu ada di dalam hati. Jadi bukan pergi mataharinya yang tadi saya bilang belanja yang all you can enggak ada budget atau tidak bukan. Saya percaya karena saya udah tunduk,
Saya udah belajar untuk yang terbaik seperti yang tadi dikatakan supaya saya itu baik kepada suami saya, milih suami gitu ya. Terus saya menguasai diri, saya bertekun, saya mau seperti Yesus dan saya mau ada yang berguna yaitu hidup dengan bijaksana. Saya mau memilih hidup dengan bijaksana. Di saat-saat seperti itu Pastor Sam perlu pendampingan dari saya, lebih dari anak-anak yang sudah enak di sana. Hari ini, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu baik. Natal bisa bagi beberapa keluarga luar biasa. Tapi seperti saya tadi, Natal juga bisa menyakitkan kalau ada yang hal-hal tertentu. Kehilangan seseorang yang kita kasihi. Natal sangat sulit. Waktu pertama Pastor Sam nggak ada, itu bulan Agustus. Natal pertama itu Natal yang terberat. Betul kita semua merayakannya. Tetapi di dalam kehancuran hati itu ada Sang Raja Damai yang memberi damai. Karena damai itu akhirnya kita bisa tenang. Karena tenang itu kita bisa belajar firman, menerima firman, mendengar firman Kristus. Sehingga dengan itu iman kita bertambah. Karena iman kita bertambah itu tidak perlu melihat baru percaya, tapi sekarang bertambah kita percaya. Meskipun enggak melihat apa yang kita harapkan. Itulah berkat. Damai di hati engkau diberkati. Biarlah hari ini kita menyiapkan bulan-bulan Desember ini dengan lebih mengenal Dia. Dengan membaca firman, merenungkan, berhubungan, berdoa, berkomunikasi. Bukan sebagai sebuah keharusan, tapi adalah sebuah kehausan. Karena kita haus, karena satu-satunya yang berharga adalah Dia. Haleluya, amin.